Shalom Sobat STMJ yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama Sharing 7 Menit with Jesus, edisi 27 Juli 2023 bersama saya, Vincentius Dewan Rubianto, dari Paroki Santo Yosef Purwokerto. STMJ pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 13, ayat 10 sampai dengan 17, yang berjudul perumpamaan tentang seorang penabur. Di bacaan Injil ini, saya tertarik dengan ayat 13 yang berbunyi, "Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Sebenarnya, saya memaknai ayat ini sebagai teguran kepada diri saya sendiri. Dahulu, sebelum saya aktif dalam kegiatan gereja, mengikuti berbagai kegiatan pelayanan dalam gereja, camp young men, KRK, pencurahan Roh Kudus, dan lain sebagainya, saya merasa sangat jauh dari Tuhan. Dan saya menyadari adanya eksistensi Tuhan pada saat itu dan percaya akan kuasanya, tetapi sama sekali saya belum pernah merasakan terjamah atau benar-benar merasakan komunikasi intensif atau hubungan intim dengan Tuhan. Dahulu saya hanya ke gereja sebagai penggenapan secara utuh sebagai seorang yang beragama Katolik, tapi bukan sebagai seorang yang benar-benar menghidupi kekatolikan dan bersandar seutuhnya kepada Tuhan. Saya sadar bahwa saat itu saya hanya menjalani kewajiban sebagai seorang Katolik yang baik di mata orang lain saja, tetapi tidak di mata Tuhan. Saya tersadar bahwa sejak dahulu saya bersekolah di sekolah Katolik dan memahami betul apa itu isi Alkitab, kewajiban menggereja, cara menjaga kekatolikan dan kedekatan dengan Tuhan. Tapi toh, saya tidak benar-benar menghayati apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah saya dengar, dan apa yang sudah saya hafalkan. Hanya semata-mata mendengar dan melihat. Tapi sama sekali saya tak menghayati panggilan Tuhan atas hidup saya dan tetap sebagai orang yang bebal. Pada suatu waktu, saya diajak untuk mengikuti IEC SHDR atau Initium Youth Camp, seminar hidup dalam roh, yang di dalamnya terdapat pencurahan Roh Kudus. Saya benar-benar mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan dan Bunda Maria. Dan itu sungguh-sungguh pengalaman yang luar biasa bagi saya, karena Tuhan sendiri yang izinkan itu terjadi pada diriku. Pada hari pertama, saya bersama seorang teman saya pergi ke Gua Maria tengah malam. Saya berdoa dan mencurahkan semua masalah yang dihadapi kepada Bunda Maria, sambil mendoakan doa novena. Dan pada saat itu, saya bisa merasakan kedekatan dan kehangatan dan kenyamanan dari Bunda Maria, seperti seakan dia adalah seorang ibu yang mau mendengarkan anaknya, dan memanglah benar adanya bahwa dia adalah ibu yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tak lupa, saya memohon karunia bahasa roh, karena pada saat itu saya sangat mengingini karunia tersebut, dan oleh karenanya saya memohon lewat perantaraan Bunda Maria. Keesokan harinya, tibalah saatnya pengurapan Roh Kudus, dan betapa luar biasanya Roh Kudus bekerja di dalam diri saya. Pada saat pengurapan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, saya merasa sangat dingin dari kaki ke kepala. Seluruh badan saya gemetar, dan yang luar biasanya lagi, Tuhan mengizinkan saya dan mengaruniakan saya bahasa roh pada saat itu. Saya merasakan kedamaian dan ketenangan, seakan semua beban di hidup saya sudah diangkat. Dan ini tentu saja sesuai dengan ayat 17
yang berbunyi, "Sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saya menghayati ayat ini dengan penuh syukur, karena Tuhan izinkan Roh Kudus bertahta dalam diri saya. Roh Kudus yang selama ini padam dalam diri saya, Ia kobarkan kembali api Roh Kudus itu di dalam diri saya dan mengaktifkan Roh Kudus yang telah lama saya pendam. Berkat peristiwa itu, saya makin yakin, saya makin menyadari bahwa Tuhan sungguh luar biasa dan tentu sangat meneguhkan iman saya serta mematahkan keraguan yang ada dalam diri saya, karena Dia betul-betul bertahta dalam diri saya dalam keadaan apapun. Pengalaman itu menjadikan saya semakin sadar bahwa saya sangat memerlukan Tuhan dalam hidup saya, dan semakin lagi ada kerinduan dalam diri saya untuk melayani Tuhan dalam satu komunitas anak muda yang saya ikuti, yaitu Inisium. Dan meskipun awalnya saya ragu dan merasa tak pantas untuk menjadi tim pujian, tetapi Tuhan menguatkan saya. Tuhan menguatkan saya menjadi tim pujian, sehingga saya menjadi berani untuk mencoba, dan yang pada akhirnya saya juga menjadi tim pujian untuk acara KRK di Purwokerto, dan bahkan di satu acara saya pernah menjadi pemimpin pujian atau worship leader. Melalui firman ini, saya semakin diteguhkan bahwa Roh Kudus yang saya terima saat pembaptisan betul-betul diaktifkan dalam diri saya, sehingga saya bisa merasakan kehadirannya yang membawa kedamaian dan sukacita di dalam hati saya dan kehidupan saya. Demikianlah kiranya sharing saya pada hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. God bless you all.